Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Syabila dengan NPM 2516051038 dari Regu C. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS dan menjelaskan ulang materi diskusi yang sudah diajarkan setiap pertemuan beserta teori yang terkait. Pada bagian 1, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu penting karena ekonomi ada di setiap aktivitas hidup manusia. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, sampai transaksi. Dalam materi yang saya pelajari dalam buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, inti ekonomi adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan belajar ekonomi, kita jadi lebih paham cara mengambil keputusan yang tepat, misalnya mengatur uang, memilih kebutuhan prioritas, memahami harga naik turun, serta memahami dampak kondisi ekonomi seperti inflasi terhadap kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas agar kebutuhan hidup terpenuhi. Sedangkan bisnis berkaitan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa, melakukan operasional, serta mengambil keputusan agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Jadi, ekonomi memberi cara berpikir dan analisis, sementara bisnis adalah penerapannya dalam dunia usaha, misalnya tentang pasar, organisasi, kondisi keuangan, sampai lingkungan yang dihadapi perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan utamanya ada pada ruang lingkup. Ekonomi makro membahas ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Misalnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Makro sering dipakai untuk analisis dan target kebijakan negara, sedangkan ekonomi mikro membahas unit kecil seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Misalnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan produsen, biaya produksi, elastisitas, sampai penentuan harga. Jadi makro itu gambaran besar negara, sedangkan mikro itu perilaku pelaku ekonomi sehari-hari. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan investasi menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi? Menurut materi, investasi adalah pengeluaran atau penempatan dana oleh investor untuk membiayai kegiatan produktif agar memperoleh keuntungan atau pendapatan di masa depan. Investasi juga bisa dipahami sebagai komitmen dana atau sumber daya saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, termasuk pengadaan barang modal yang bisa menghasilkan aliran produksi baru. Intinya, investasi penting karena mendorong kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi hijau atau green growth adalah pertumbuhan ekonomi yang tangguh, tidak mengesampingkan masalah lingkungan, mengutamakan pembangunan rendah karbon, dan tetap inklusif secara sosial. Dalam materi juga dijelaskan bahwa pemerintah menyiapkan program pertumbuhan hijau sebagai langkah mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan, misalnya terkait arah pembangunan berkelanjutan.
Contoh kasus yang relevan akhir-akhir ini ialah penggunaan energi terbarukan, program pengurangan emisi, pengelolaan sampah berbasis 3R, kendaraan listrik, serta dorongan industri menerapkan produksi yang lebih bersih, tujuannya agar ekonomi tetap tumbuh tetapi kerusakan lingkungan ditekan. Pertanyaan yang keenam, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru berangkat dari fakta bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang luas. Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut atau perairan. Bukan hanya perikanan dan budidaya air, tetapi juga bisa berkembang ke pariwisata bahari, transportasi, sampai sektor lain yang terkait kemaritiman. Penekanannya bukan sekedar besar-besaran, tetapi bagaimana pemanfaatan sumber daya perairan memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat sekitar, serta dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Contoh kasusnya yaitu pengembangan pariwisata pantai dan pulau, peningkatan rantai dingin perikanan, pelabuhan logistik, budidaya yang lebih ramah lingkungan, serta program menjaga ekosistem laut sambil meningkatkan pendapatan nelayan. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh ialah, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Menurut saya, letak masalah Indonesia sehingga lambat bersaing dengan negara maju ada pada beberapa hal. Yang pertama, kualitas SDM dan produktivitas yang belum merata. Masih banyak tenaga kerja di sektor informal dengan skill terbatas. Yang kedua, ekonomi kita masih kuat di sektor komoditas dan kegiatan bernilai tambah rendah, sehingga daya saing industri dan inovasi belum maksimal. Ketiga, persoalan infrastruktur dan logistik yang belum merata membuat biaya produksi dan distribusi lebih tinggi. Yang keempat, tantangan birokrasi, investasi, dan kepastian aturan yang kadang membuat proses usaha kurang efisien. Solusinya yaitu fokus peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, mendorong industrialisasi bernilai tambah, memperbaiki iklim investasi, memperkuat riset inovasi, digitalisasi layanan publik, serta pemerataan pembangunan agar produktivitas naik secara nasional. Pertanyaan yang kedelapan yaitu jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan berikan solusi dari Anda. Untuk Provinsi Lampung, masalah yang sering muncul adalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan dan sifatnya multidimensional. Menurut data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Lampung pada Maret 2025 sebesar 10%. Selain itu, ada persoalan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga akses ekonomi, infrastruktur, dan produktivitas di desa tertinggal. Banyak penduduk miskin juga bekerja di sektor informal seperti buruh tani atau nelayan dengan penghasilan fluktuatif dan rentan guncangan. Solusi yang saya usulkan yang pertama yaitu transformasi struktural, yaitu dorongan hilirisasi pertanian dan penguatan UMKM agar naik kelas atau nilai tambah meningkat. Yang kedua, pemerataan infrastruktur dan layanan dasar, yaitu jalan produksi, internet, pendidikan, kesehatan agar produktivitas desa naik. Yang ketiga, link and match SDM, yaitu pelatihan kerja sesuai potensi daerah agar tenaga kerja terserap di sektor yang lebih produktif. Yang keempat, sinergi sektor pertanian, industri, pariwisata supaya ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Pertanyaan yang kesembilan yaitu analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda, kota atau kabupaten, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain dan berikan solusi dari Anda.
Untuk daerah saya sendiri yaitu Lampung Barat. Tantangan utamanya adalah daya saing ekonomi daerah yang masih perlu ditingkatkan, terutama karena struktur ekonomi banyak bertumpu pada sektor primer seperti pertanian atau perkebunan. Ketika nilai tambah masih rendah dan akses pasar atau industri terbatas, pendapatan masyarakat menjadi lebih rentan. Dari sisi kondisi sosial ekonomi, Lampung Barat juga masih menghadapi tantangan kemiskinan. Beberapa rujukan berbasis data BPS menunjukkan angka kemiskinan Lampung Barat berada di kisaran sekitar 10% lebih pada tahun 2024, sehingga perlu penguatan program peningkatan pendapatan dan produktivitas. Menurut saya, penyebab Lampung Barat lambat bersaing bisa diringkas menjadi yang pertama, nilai tambah komoditas belum maksimal atau banyak dijual mentah, pengolahan dan branding belum kuat. Yang kedua yaitu akses dan konektivitas atau sebagian wilayah menuntut infrastruktur jalan atau logistik yang lebih baik agar biaya distribusi turun. Yang ketiga, kualitas SDM dan peluang kerja perlu lebih banyak pelatihan, sertifikasi, dan penciptaan kerja lokal. Yang keempat, pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif belum optimal, padahal bisa jadi sumber pendapatan alternatif. Solusi yang saya usulkan ialah yang pertama, hilirisasi komoditas unggulan, yaitu memperkuat pengolahan pasca panen, koperasi atau BUMDes, standarisasi kualitas, kemasan, dan pemasaran digital agar produk punya nilai tambah. Yang kedua, perbaikan konektivitas dan logistik, yaitu fokus jalan produksi, akses ke pasar, serta dukungan transportasi agar biaya distribusi turun dan investasi masuk. Yang ketiga yaitu program peningkatan skill, yaitu pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, digital marketing UMKM, pengolahan pangan, pariwisata, dan kewirausahaan. Yang keempat, penguatan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu kembangkan desa wisata, event lokal, dan promosi terpadu sehingga ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor. Yang kelima, kolaborasi pemerintah, swasta, dan kampus dengan cara pendampingan UMKM, inkubasi bisnis, dan program inovasi agar pertumbuhan lebih cepat dan merata. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan UAS bagian 1. Semoga penjelasan ini jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ulang materi diskusi ekonomi bisnis dari pertemuan awal sampai akhir yang telah disampaikan di kelas, sekaligus mengaitkannya dengan teori yang terkait. Pada pertemuan pertama, yaitu pengenalan ekonomi bisnis, terbit buku, dan etika mahasiswa. Pada pertemuan pertama, Bapak Iqbal Harori membahas tentang pengenalan ekonomi bisnis termasuk arah pembelajaran dan mengenalkan berbagai buku karya Bapak M. Iqbal Harori. Selain materi, Bapak juga menjelaskan etika dan aturan yang harus dijaga mahasiswa. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan mahasiswa pada dasarnya berkaitan dengan nilai akademik, seperti tidak melakukan kecurangan, menjunjung integritas, menjaga sopan santun, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan kedua, yaitu memaparkan berita ekonomi saat itu. Pada pertemuan kedua, yaitu memaparkan berita ekonomi yang sedang terjadi. Ini melatih cara berpikir kritis, bukan hanya membaca berita, tetapi memahami hubungan antara sebab dan akibatnya. Pada pertemuan ketiga, libur karena ada BFG atau Business Gathering Family. Pada pertemuan ketiga, perkuliahan diliburkan karena adanya BFG atau Business Gathering Family. Walaupun tidak ada diskusi materi di kelas, terdapat tugas yang harus dikerjakan, yaitu meresum materi dari buku Ekonomi Bisnis Administrasi karya Bapak M. Iqbal Harori.
Pada pertemuan keempat, yaitu wawancara galeri dengan topik yang kelompok kami ambil, dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap ekonomi. Pada pertemuan itu kami melakukan wawancara pihak galeri mengenai topik pengaruh pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Bapak Purbayan terhadap ekonomi Indonesia. Inti analisis yang kami ambil yaitu pergantian pemimpin dalam sektor ekonomi bisa mempengaruhi sentimen pasar dan kepercayaan investor. Dalam teori ekonomi makro, kebijakan fiskal seperti APBN, pajak, dan belanja negara sangat dipengaruhi oleh Kementerian Keuangan, sehingga perubahan arah kebijakan dapat berdampak pada yang pertama, stabilitas ekonomi, misalnya pengelolaan defisit dan utang. Yang kedua, iklim investasi, yaitu pasar melihat konsistensi kebijakan. Yang ketiga, ekspektasi inflasi dan pertumbuhan. Di pertemuan kelima, kami melakukan wawancara UMKM dan laporan kewirausahaan. Pada pertemuan ini, kami mewawancarai UMKM dan membuat laporan kewirausahaan dengan tema Studi Operasional Just Corner dengan pengadaan bahan baku, dinamika penjualan, dan pengaruh musim terhadap produksi. Lalu pada pertemuan ke-6 melakukan diskusi berita, yaitu pada pertemuan terakhir diskusi kelas membahas beberapa berita besar, diantaranya yaitu yang pertama ada berita tentang kerugian ekonomi pasar akibat banjir dan longsor di Sumatera, yang kedua berita bantuan dana sebesar 4 miliar per kabupaten atau kota yang terdampak, yang ketiga yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan berita yang keempat yaitu ekspor Cina melejit karena gencatan senjata tarif Amerika, dan yang kelima dampak bencana terhadap industri alat berat, dan yang keenam ialah berita rencana penghapusan utang KUR petani korban banjir Aceh. Itu tadi rangkuman materi ekonomi bisnis dari awal pertemuan awal sampai akhir, sekaligus kaitannya dengan teori-teori yang dipelajari. Saya Suni Syabila dengan NPM 2516051038 dari Regu C mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Iqbal Harori selaku dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.